Bapak-bapak yang saya hormati, kalau boleh kita tahu bersama bahwa DPD RI itu kedudukannya sebenarnya sama dengan DPR RI. Hanya ada beberapa kewenangan yang berbeda. Kalau boleh saya sampaikan bahwa permulaan DPD RI ini bermula dari utusan daerah. Utusan daerah dulu pada waktu zaman Orba ada utusan daerah yang memang duduk bersama-sama DPR di Senayan. Namun sekarang berubah menjadi DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kalau para ustadz melihat plang itu di sana, di kantor komplek DPR, dulu kan cuma MPR, DPR, tapi sekarang sudah ada MPR, DPR, DPD RI. Namun yang disayangkan adalah saat ini peran daripada DPD RI itu masih belum maksimal dilihat dari kepentingan terhadap daerah dan masyarakat. Itu satu. Kedua, kenapa selalu harus disosialisasikan? Karena sebagian besar di antara kita masih belum paham tentang kedepeden itu sendiri. Saya pernah bicara ya dengan anggota DPR provinsi maupun DPR kota. Pas ketika kita tanya DPD RI, mereka sebagian besar belum paham apa itu DPD RI dan tugas-tugasnya, dan beliau bertanya tugasnya apa nih? Padahal itu sama kedudukannya dengan DPR RI. Secara tugas itu sama rancangan pembuat undang-undang. Cuma di DPD RI tidak ada Banggar, badan anggaran sendiri, sehingga tidak bisa ketuk palu menentukan anggaran berapa yang harus dikerjakan sebagai satu pekerjaan sebuah daerah atau negara. Itu diantaranya beberapa tugas. Nah, kalau gubernur itu adalah perwakilan pemerintah yang ada di daerah. Jadi presiden terus juga gubernur lah. Tapi kalau DPD sebaliknya, ada perwakilan daerah yang ada di pusat. Oleh sebab itu DPD ini mewakili masyarakat daerah dan seluruh masyarakat dan daerah, termasuk sungai, danau. Kalau ada laut di situ, laut itu diwakili semua oleh DPD. Jadi sebenarnya sungguh perannya luar biasa. Nah, peran yang utama yang kelihatan berpengaruh itu ke DPD RI adalah pada saat pemekaran. Nah, kalau ada pemekaran daerah, misalnya satu provinsi dimekarkan jadi dua. Misalnya sekarang Jawa Barat itu akan dimekarkan lagi, yang sudah masuk tuh Bogor Barat dan Garut Selatan. Satu lagi Sukabumi Utara. Nah, alhamdulillah. Beliau datang. Assalamualaikum, selamat datang. Nah, sampai saat ini mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa diajukan dengan seksama di pemerintah. Nah, untuk pemekaran tersebut peran DPD ini udah sangat menentukan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak direstui oleh DPD, maka pemecahan atau pemekaran tersebut tidak akan bisa dilaksanakan. Itu salah satu di antaranya peran. Alhamdulillah Ustaz Amang sudah bersama kita. Satu hal lagi bahwa beliau adalah anggota Komite 1. Jadi kalau di setiap provinsi ada 4 perwakilan.
Di Jawa Barat itu ada ONI, yang kita kenal itu ONI, kopi miring ya. Terus kemudian yang kedua Ustadz Ama, yang ketiga Haji Asep Hidayat, yang keempat Bu Eni. Jadi Jawa Barat ini dengan penduduk sekitar 30 jutaan ya, kurang lebih. Itu sama dengan di daerah Kendari yang penduduknya sekitar sekian juta saja. Perwakilannya sama-sama 4. Nah, itulah jadi banyak hal yang sebenarnya perlu mendapatkan sebuah perhatian. Harusnya kalau di Jawa Barat perwakil atau DPD dari Jawa Barat misalnya bisa 10 sesuai dengan penduduk yang ada di setiap provinsi. Itu diantaranya sekedar perkenalan sedikit saja, dan alhamdulillah yang dinanti sudah hadir bersama kita. Jadi barangkali kita bisa langsung saja mendengarkan bersama-sama dengan hikmat paparan terkait dengan reses, tentunya reses dalam dakwah. Perjalanan yang begitu banyak di daerah seluruh Jawa Barat, di 27 kabupaten daerah, alhamdulillah insya Allah sudah terjamah istilahnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini di Depok khusus ada 11 kecamatan kita keliling dari tanggal 16 sampai tanggal 26 nanti kita selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik, mari-mari sama-sama kita dengarkan paparan dari Kiai Haji Amang Syafruddin SC MM terkait paparan reses dan lainnya. Pada beliau nilai-nilai yang begitu luhur dan begitu berharga dalam hidup kita, terutama nilai-nilai keislaman, nilai keimanan, kemudian dilanjut dengan nilai dakwah, juga nilai berjamaah, nilai yang lain-lainnya bermasyarakat dan berbangsa. Kita jadikan nilai-nilai itu sebagai landasan ya, kita berbangsa bernegara, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan yang kita kenal dengan Pancasila. Ya, 5 dasar, terutama yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan landasan yang begitu kuat untuk kita mengimplementasikan setiap agama atau setiap orang beragama dan mengimplementasikan agamanya di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, oleh karena itu di situ ada ruang untuk fastabiqul khairat. Kira-kira kebaikan dan kontribusi umat Islam dalam keagamaannya ini itu seberapa jauh, dan kita sudah meyakini bahkan membuktikan bahwa kontribusi umat Islam terhadap bangsa negara ini tidak bisa dihitung dengan catatan sejarah selengkap apapun. Apalagi konon terakhir katanya catatan sejarah juga agak sedikit kurang hati-hati, walaupun baru draft katanya, tapi ketokohan seorang Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak termasuk di dalam catatan itu, kan itu sesuatu yang aneh begitu. Ya, kalau bahasa sederhananya mancing-mancing ya. Ya, tapi kita tidak boleh terpancing. Tetap saja kalau ada yang keliru ya kita luruskan secepatnya. Kalau kekeh dengan kesalahannya baru dilanjutkan dengan tindakan-tindakan konstitusional yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam silaturahim yang saya lakukan ini, pertama tentu secara tuntutan keagamaan, apalagi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kita punya ajaran untuk bersilaturahim itu. Silman qata'aka, kata Rasulnya Muhammad SAW, hubungkanlah orang yang memutus hubungan kepada kamu.
ya, wa ahsin ila man asa'a ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang berbuat buruk kepadamu. Itu standar yang sangat ideal, ya, ideal sekali. Dan ini adalah kata kunci yang bisa terus merekat negara dan bangsa dengan sila-sila lainnya. Berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, kita akan mengetahui makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga akan sangat memahami dan bagaimana kontribusi umat Islam terutama dalam konteks persatuan Indonesia misalkan, terutama pada waktu kembalinya Indonesia ke tangan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu berkat rahmat Allah yang lain melalui hambanya bernama Muhammad Natsir dengan gagasan Mosi integralnya. Itu kontribusi lain umat ini. Bahkan ketika hampir saja negara ini juga dikuasai oleh kelompok kiri komunis atau komunisme Indonesia, alhamdulillah lagi-lagi umat Islam yang paling banyak berkorban untuk menjaga dan membela apalagi komunisme yang ateis, ya, yang ateistik, yang tidak bertuhan, karena itu sekaligus bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, boleh saja belakangan misalkan muncul komunisme yang berketuhanan, mungkin saja, ya, artinya dia masih beragama, dia juga masih mungkin berketuhanan begitu, ya. Tapi aliran ideologinya di dalam berbangsa menggunakan komunisme, sesuatu yang mungkin saja terjadi. Dan kalau itu terjadi, ya tentu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam waktu singkat ini tadi sudah dikenalkan sedikit tentang DPD. Ya, DPD merupakan lembaga negara, ya, yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar NRI, ya. Kalau undang-undangnya bukan Undang-Undang NKRI tapi NRI, Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sudah mengalami amandemen, 4 kali amandemen, ya. Tahun ini atau pada periode ini ada usulan-usulan, ya, atau ada semacam info-info tapi belum resmi menjadi sebuah usulan formal untuk ada amandemen berikutnya. DPD punya kepentingan di balik amandemen ini, tapi jangan lupa banyak orang berkepentingan, termasuk misalkan urusan 2 periode, 3 periode. Nah, itu bisa dilakukan melalui amandemen. Kalau mayoritas anggota MPR yang terdiri dari DPD dan DPR RI, terutama DPR yang sudah katakanlah 80 bahkan bisa 90% dalam koalisinya setuju dengan itu, maka bisa menang, ya. Syi'tum am abaitum, orang Arab bilang suka tidak suka, kita sebagai rakyatnya kalau itu sudah diputuskan melalui sebuah sidang di MPR dan merubah konstitusi, itu sah-sah saja. Nah, cuman kalau tidak menghendaki itu, sebelum itu terjadi perlu ada usaha-usaha untuk berusaha meyakinkan bangsa ini bahwa priorisasi itu tidak perlu dirubah misalkan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan hal ini kepada saudara-saudaraku sekalian, di mana kita menjadi warga negara Indonesia yang dalam sistem pendidikan nasional, produk pendidikan nasional itu melahirkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dua hal ini hanya bisa dicapai kalau kita mengerti tentang mana demokrasi melalui permusyawaratan. Nah, bicara demokrasi, apalagi konteksnya adalah kepemimpinan, ada demokrasi kepemimpinan legislatif. Bagaimana legislasi dilakukan secara demokratis, ya. Nah, secara demokratis, ya hari ini tentu masih berpegang kepada suara mayoritas. Makanya
ketika pengambilan keputusan rata-rata diambil oleh dan dengan suara mayoritas melalui voting ya, seperti yang kemarin baru bergulir tentang undang-undang Omnibus Law ya, Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Nah itu mayoritas di sana ya di DPR terutama menghendaki itu disepakati, maka jadilah itu undang-undang. Nah itu adalah produk demokratis bagaimanapun juga. Kalaupun ada proses yang cacat, yang kurang dan lain sebagainya, yaitu harus diantisipasi dari awal ya. Nah, pemahaman dan sikap kita terhadap pemahaman masalah konstitusi dan sikap konstitusional kita, sekali lagi saya katakan begitu penting, dan dakwah ini betul-betul harus dilakukan secara konstitusional juga. Hanya saja saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita memiliki akar konstitusi yang sangat kuat dan sangat menjadi landasan kemanusiaan kita, yang tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata-kata hudan lin-nas, petunjuk bagi segenap manusia, itu sangat-sangat general, umum, dan apapun yang dibutuhkan oleh manusia dalam konteks hidup terkait dengan petunjuk, termasuk petunjuk bernegara, petunjuk berbangsa, petunjuk terkait dengan satu substansi hidup kita, yaitu kekuasaan, itu juga diatur. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, bicara konstitusi itu bukan bicara yang aneh atau tabu ya, baru. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan konstitusional itu. Dari mana? Dari Quran. Quran mengajarkan konstitusi hidup bahkan. Ya, tidak terikat hanya dengan Indonesia, tapi dengan seluruh dunia, dengan seluruh yang namanya manusia, bahkan dengan seluruh alam. Kita diajarkan oleh Quran, diatur bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta ini melalui Rabbil Alamin, Tuhan pencipta alam semesta ini. Kita diajarkan itu. Tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan Al-Quran Dusturul Hayat. Quran itu adalah undang-undang kehidupan. Dan itu berlaku kapan dan di mana saja seorang muslim yang beriman kepada Allah, kemudian kepada kitabullah, Al-Quranul Karim khususnya, terikat dengan undang-undang itu dimanapun. Pada saat, siapa namanya kan? Purwono, Pak Haji Purwono, ya. Pak Haji Purwono misalkan berada di Jepang. Kalau sedang berada di Jepang, pakai konstitusi Jepang atau konstitusi Indonesia? Konstitusi Jepang yang harus diikuti. Begitu masuk, dia terikat dengan ikatan aturan keimigrasian, dan aturan keimigrasian itu biasanya juga masuk dalam aturan-aturan atau diatur di bawah konstitusi nantinya. Karena itu menyangkut kedaulatan negara, menghargai dan menghormati sebuah kedaulatan dari sebuah negara itu menjadi keniscayaan. Ya, nah pada saat kita di Jepang bisa melepaskan aturan Islam gitu? Tidak bisa. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah dalam Quran, konstitusi Allah dalam Quran, bagaimana kita bisa tetap menghargai setiap keputusan yang ada di negeri itu. Misalkan sampai pada tingkat mereka tidak menyediakan musola dan masjid di sana umpamanya. Ya sudah, kita tetap wajib sholat, cuman kita tidak perlu mendirikan masjid dulu kan. Ya, kita gunakan tempat seperti yang Rasulullah nyatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Begitu halnya pada saat kita berada di Amerika, kita harus mengikuti konstitusi Amerika.
Nah, konteks dan pemahaman konstitusional ini perlu saya sampaikan kepada warga negara Indonesia, termasuk saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, mengingat betapa sebuah negara itu sekali lagi ditentukan oleh konstitusinya. Maka dari itu, ketika ada 3 lembaga besar, yang satu lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, dan yang ketiga lembaga yudikatif, dan dengan proses demokratis mereka dipilih untuk diberi kewenangan. Lembaga legislatif diwakili oleh 3 lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD RI. MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Tiga-tiganya merupakan lembaga yang diberi kewenangan menentukan dan memutuskan undang-undang, terutama konstitusi, pada saat mereka bersatu dalam satu payung MPR RI namanya, atau rumah namanya MPR RI, yang terdiri dari DPD dan DPR RI. Saat itu mereka punya kewenangan yang sama persis, bisa memutuskan dan membuat undang-undang, terutama undang-undang dasar, yaitu konstitusi. Nah, yang kedua adalah pada saat masyarakat, atau pada saat lembaga tersebut dibagi tugasnya, yang satu berdasarkan undang-undang dasar misalkan terkait dengan kedaerahan, diberikan kewenangannya kepada DPD RI. Tadi sudah dicontohkan misalkan tentang daerah otonomi baru. Kemudian pada saat yang lainnya, termasuk misalkan tentang undang-undang agraria, undang-undang kehutanan, undang-undang yang lain yang bersifat nasional, terutama untuk kepentingan nasional, maka diserahkan ke DPR RI. Urusan-urusan terkait dengan kedaerahan itu diberikan kewenangannya dan diamanatkan kepada DPD RI. Hanya saja kewenangan yang diberikan ke DPD tidak sampai pada tingkat membentuk undang-undang, membahas atau membuat undang-undang yang diselesaikan atau ditandai dengan kesepakatan melalui keputusan, ketok palu lah bahasa sederhananya. Nah, DPD tidak punya kewenangan itu kecuali saat menjadi anggota MPR. Saya sampaikan ambiguitas ini, kebingungan seperti ini penting. Kenapa? Karena ya tadi ketika menentukan undang-undang dasar, DPD terlibat. Kenapa undang-undang yang tidak mendasar, yang dasar saja boleh terlibat, tetapi undang-undang yang lain tidak boleh terlibat? Terlibat dalam pengambilan keputusan menjadi sebuah undang-undang. Dia hanya bisa mengikuti perkembangan dari awal sampai ke tingkat membahas, ya alhamdulillah. Ya, dengan berbagai tahapan pembahasan, namanya kajian akademiknya atau naskah akademiknya, kemudian uji sahih, studi referensi, semuanya dilakukan sampai menjelang pembentukan palu pengesahan jadi undang-undang, dari RUU jadi undang-undang, R-nya hilang, dengan diketuk itu maka R-nya jatuh, ya, hilang, tinggal undang-undangnya. Nah, DPD nggak ikutan, termasuk urusan kedaerahan pun nggak ikutan. Walaupun tadi untuk urusan-urusan tertentu seperti daerah otonomi baru misalkan, keterlibatan DPD itu sangat-sangat menentukan di situ. Sehingga kalau tidak dilibatkan, maka undang-undang itu bisa dianggap cacat. Sah saja, cuman cacat aja. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya sampaikan ini betapa penting, karena negara ini yang pertama ba'dallah bagi kita yang beriman kepada Allah, sesudah Allah kemudian ditentukan oleh konstitusi. Makanya menentukan orang yang membuat konstitusi itu sangat-sangat fundamental dan mendasar.
salah kita memberikan kepada mereka, sengaja atau tidak sengaja, maka kesalahan itu akan berakibat fatal pada undang-undang dasar atau konstitusi. Kalau itunya sudah fatal, misalkan ya dari Pancasila jadi Trisila, dari Trisila jadi satu sila atau ekasila, itu pun tidak ada unsur ketuhanan, yang ada kegotong royongan. Di mana ketuhanan, di mana kemanusiaan, di mana persatuan, di mana musyawarah, di mana keadilan sosial. Diganti semuanya dengan kegotong royongan atau budaya gotong royong. Di situ sudah tidak ada lagi nantinya nilai-nilai keagamaan, walaupun mungkin secara tersirat masih diyakini. Nah, ini tentu harus dijaga. Buat masa-masa saya dan kita semua yang hadir hari ini mungkin masih bisa kita berjuang. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Kalau kita mewariskan undang-undang, terutama konstitusi, kepada anak cucu kita, nanti sudah hilang berkat rahmat Allah yang maha kuasa, hilang. Dan yang lain-lainnya sudah kehilangan. Ya, jadi kesepakatan seperti ini bukan kesepakatan sederhana, tapi kesepakatan yang sangat fundamental. Nah, baru dengan undang-undang dasar itulah kita akan mengukur seluruh bangunan undang-undang lainnya. Jadi gedung ini kan tergantung fondasi. Fondasinya misalkan, fondasi ini fondasi 10 lantai, siap, kuat, udah. Nggak usah ragu, bangun 10 lantai. Tapi kalau fondasinya cukup 2 lantai saja, begitu masuk 3 lantai, 4 lantai, jangan, bahaya umpamanya. Itu dari sisi kekuatan, belum dari sisi bentuk. Misalkan katakan fondasinya seperti ini, tapi undang-undangnya di mana begitu dikit, tidak berpijak kepada fondasi, jelas itu pun kesalahan fatal. Nah, maka diperlukan ada ketika suatu undang-undang dijalankan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh rakyat melalui pemilu lagi. Untuk apa? Menyerahkan kewenangan menjalankan undang-undang, melaksanakan, mengimplementasikan. Kalau tadi menyerahkan kewenangan kepada sekelompok masyarakat, tolong buatkan undang-undang dimulai dengan konstitusi di negara kami. Kepada siapa? Halo, anggota DPR dan anggota DPD. Nah, setelah jadi undang-undang, kan harus diimplementasi dan dijalankan. Ada sebuah lembaga yang namanya kepresidenan, atau presiden bukan individu, tapi presiden sebagai sebuah lembaga, walaupun dalam pemilihannya tetap seorang presidennya yang dipilih. Maka di situ dia punya kewenangan untuk menjalankan undang-undang. Nah, ketika dijalankan, kalau ternyata menyimpang, dan untuk bisa mengukur menyimpang atau tidak, maka ya disiapkanlah lembaga negara lain yang diberi kewenangan ya oleh rakyat juga, cuman melalui kelompok tertentu, dalam hal ini biasanya oleh kepada DPR, untuk menentukan bersama-sama dengan presiden untuk menentukan orang-orang. Tapi lembaganya oleh undang-undang dasar, dan itu saya katakan tadi betapa penting undang-undang dasar mengatur tatanan bernegara di Indonesia. Siapa saja yang mau dikasih kewenangan, kewenangan itu terkait dengan kekuasaan. Dia berkuasa menegur presiden dengan apa? Undang-undangnya ini. Kenapa? Melanggar undang-undang. Undang-undang mana? Tunjukkan, analisa dan seterusnya. Itu bisa. Assalamualaikum. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kewenangan itu artinya untuk menguji undang-undang lagi supaya bisa sinkron dengan undang-undang dasar. Kalau terjadi
kesalahan tafsir, apalagi pembuatan undang-undang baru yang dianggap menyimpang dari undang-undang dasar, itu nanti dicek dan diadilinya oleh Mahkamah Konstitusi. Ada Mahkamah Agung dan juga ada untuk menguji yang lainnya dengan istilah Komisi Yudisial. 3 lembaga yudikatif. Yang lain-lainnya ada di bawah turunan itu. Di bawah presiden misalkan, itu ada kewenangan-kewenangan yang diberikan melalui presiden kepada para menteri misalkan. Karena presiden untuk bisa menjalankan undang-undang dibantu oleh para menteri. Itu ada undang-undang dasar dibantu oleh para menteri. Makanya sekali lagi, mau seperti apa sih bangunan ini? Mau pakai berapa kamar? Mau bikin sekat kayak apa? Itu tergantung konstitusinya. Saya kira peringatan dini ini tidak hanya untuk tsunami, peringatan dini untuk kita menentukan nasib bangsa ke depan, terutama melalui pemilu, ya, pemilu nasional apalagi, itu penting menjadi catatan para warga negara Indonesia ini, apalagi pegiat-pegiat sosialnya, pegiat dakwahnya, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kalau negara ini tidak ingin kehilangan kedaulatan. Nah, kita lihat hari ini banyak persoalan dan problematik, perlu evaluasi. Makanya punten anu kasupun betapa perlu kita menyiapkan kajian-kajian khusus terkait dengan perundang-undangan itu. Bila perlu ngaji undang-undangnya sebulan sekali lah maksimal. Dibedah. Dimulai dengan undang-undang yang kerap menjadi persoalan kita sehari-hari. Misalkan undang-undang kependudukan. Apa saja sih undang-undang kependudukan ini? Terus undang-undang pemerintah daerah terutama. Apa saja isi kandungannya, apa saja yang boleh dan tidak boleh. Itu adalah substansi dari undang-undang itu kan cuma 2. Yang satu perintah, yang kedua larangan. Diperintah melakukan itu, yang kedua dilarang melakukan yang lain. Dan itu persis membutuhkan mental takwa. Makanya saya dalam beberapa ceramah di mana-mana mengingatkan, takwa itu bukan hanya untuk urusan kita beragama. Tunduk pada Allah dan Rasul-Nya. Menjalankan perintah Allah dan Rasul. Karena nanti perintah Allah dan Rasul itu atau kemudian Rasul-Nya tentu akan dijabarkan dalam konteks kehidupan yang begitu luas. Ada yang langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti beliau membentuk negara Madinah dengan konstitusi pertama tertulis di muka bumi, yaitu Piagam Madinah, atau yang tidak ada di masa beliau. Seperti sistem kesultanan, misalkan sistem kerajaan, walaupun dalam Quran banyak disebutkan bahasa kerajaan. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya tadi menyinggung bahwa Quran itu merupakan landasan konstitusi hidup kita. Salah satu poin penting pembahasan konstitusi itu masalah kekuasaan dan power. Tentang apa itu kekuasaan, siapa pemiliknya, kemudian pembagian kekuasaan sampai kepada pembatasan kekuasaan. Dan kita sudah terbiasa lagi-lagi. Bukan hanya dalam konteks memahami dan menerapkannya. Itu jadi wirid kita tiap pagi dan sore. Apa ayatnya? Qulillahumma malikal mulki. Pertama di situ bicara tentang pemilik kekuasaan dalam Islam menurut Quran itu adalah Allah, the real owner. Pemilik yang sesungguhnya. Pokoknya seluruh alam yang diciptakan adalah
akan miliki. Walillahi ma fis samawati. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Walillahi yasjudu ma fis samawati. Dan hanya kepada Allah bersujud tunduk patuh. Substansinya orang itu patuh ke Allah saja sebenarnya. Cuman hatinya aja yang tidak mau mengakui Allah atau karena tidak tahu. Faktanya semua sunnah dia, pola hidup manusia itu tunduk di bawah ketetapan dan ketentuan Allah. Coba lihat, muslim non muslim, proses kejadiannya dia menjadi manusia. Ada yang berbeda. Sama. Asalnya dari setetes air mani, segumpal darah. Mungkin orang non muslim nggak begitu. Dia dari setetes emas misalnya. Enggak sama kok, dari setetes air mani. Atau dibalik, kalau muslim itu dari setetes perak umpamanya. Kalau perak dicairkan kan bisa. Ya kan? Emas dicairkan kan bisa juga. Jadi nano. Enggak dari situ manusia diciptakan. Sama muslim non muslim itu sama. Karena memang penciptanya satu. Mengakui atau tidak mengakui manusia, hakikatnya cuma itu. Tapi begitu beruntung mereka yang mengakuinya. Ya. Baik saudara-saudara sekalian, waktu terus bergulir, saya ingin mengerucutkan sedikit kepada dari konstitusi ini, karena kitalah yang menyerahkan, memberikan kewenangan, maka kita pula yang harus sebenarnya menjaganya. Ya, kenapa? Disinilah makna kepemimpinan dan kepemilikan kita terhadap bangsa dan negara ini. Betul, saya sudah serahkan nih untuk membuat undang-undang kepada CLCBCC yang ada di lembaga tadi. Tapi masih banyak kehidupan yang tidak diundang. Atau sebaliknya, ada undang-undang tapi tidak adil dan tidak mengakomodir misalnya. Nah kalau sudah begitu, siapa yang akan menjaga? Misalkan urusan kemiskinan, ini urusan negara, betul. Masalah pendidikan, yaitu urusan negara, betul. Kalau bicara konstitusi produk manusia. Tapi kalau konstitusi Allah, boleh kita membiarkan. Itu beda. Kalau sudah bicara konstitusi Allah, kitabullah, setiap individu muslim tidak ada istilah menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dia bertanggung jawab untuk ketika ada tetangganya tidak makan, sementara dia makan. Nggak boleh dia cuek. Itu kan urusan negara. Makanya aturan kehidupan saya bilang tadi, konstitusi kehidupan yang disiapkan Allah jauh lebih komprehensif. Ketika sekarang baik di level nasional, internasional, bahkan sampai desa ada yang namanya SDGs. Tahu SDGs? Angkat tangan yang tahu SDGs. Dulu namanya MDGs karena tidak tercapai targetnya, maka di-sustainabilize. Jadi dibikin berkelanjutan. Karena kan kalau diukur targetnya tahun 2019, ternyata nggak tercapai. Terus kalau nggak tercapai gimana? Ya akhirnya diperpanjang, jadi sustainable sekarang. Sepanjang hiduplah. Sampai dia mampu mencapai target itu. Di antaranya misalkan negara tanpa kemiskinan, negara tanpa kelaparan, negara sehat sejahtera, negara memiliki
kepedulian terhadap pendidikan berkualitas dan merata. Negara menyiapkan dan memperhatikan air bersih. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh negara sekalipun ada konstitusinya, dalam konteks sebagai seorang muslim boleh berpangku tangan. Makanya bahagialah sebuah negara yang dihuni oleh mayoritas muslim. Kenapa? Muslim tahu aturan hidup. Dosa dia kalau membiarkan kondisi seperti itu. Tapi maaf, yang tidak beragama, yang tidak percaya kepada Tuhan alias ateis misalkan atau agnostik, tidak beragama, hanya berpegang dengan aturan kemanusiaan yang ada. Itu akan sangat merugikan bangsa itu. Oleh karena itu saudara sekalian, marilah coba ditengok apa itu SDGs. Kalau bisa disinkronisasi dengan kegiatan dan program kita. Dan kita punya konsep dari Allah namanya zakat. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fir riqab dan seterusnya. Sampai 8 asnaf. Kalau di dalam SDGs itu boleh disebut misalkan 17 asnaf atau 18 asnaf, tapi kalau saya teliti yang 17 itu bisa di-cover sebagian besarnya oleh 8 asnaf dalam zakat, terutama yang tadi, orang yang sedang membutuhkan. Ya, orang yang sedang membutuhkan. Ya, seperti orang yang, karena hikmah zakat menurut sebagian para mufassir ulama itu 2 sebenarnya. Yang pertama, melindungi muslim atau manusia secara umum. Ya, karena nanti fuqara masakin itu juga tidak disyaratkan muslim. Non muslim juga kalau dia kelaparan dan bisa mendapatkan hak dari situ sebenarnya. Ya, amilina 'alaiha. Setiap orang yang ada pada titik kebutuhan mendasar itu boleh diberi hak dari zakat itu. Yang kedua memang ada perlindungan terhadap manusia. Jadi yang pertama, yang kedua kepada agama dan negara. Melalui apa? Misalkan ada bahasa mu'allafatul qulub. Nah, itu untuk melindungi agama supaya agama ini tidak dinodai oleh sekelompok orang dan orang itu kemudian diberi zakat. Dia punya jatah dari zakat sehingga dia baik dengan itu. Itu diantara catatan para mufassir atau para tokoh-tokoh ulama kontemporer terkait dengan masalah zakat. Dan itu bisa jauh lebih dahsyat, lebih luas. Sebagaimana firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan, menghapus, mengikis habis riba dan meribakan sedekah. Kan dari kata riba juga, wa yurbis shadaqat. Artinya dikembangkan itu sedekah. Nah, kami alhamdulillah dengan Pak Agus dan teman-teman, terutama dengan staf, kita mencoba membuat lembaga namanya Indonesia Global Charity, ingin memberdayakan konsep dulu sampai pelan-pelan sedekah. Karena sedekah tidak harus besar, tapi continue kuncinya. Kita ambil sampelnya, Cilodong itu warganya berapa? Halo Kang Denny, Cilodong berapa kacamata? Gak boleh nyontek kacamata. Ya jelas di atas 100.000 ya, bahkan bisa mencapai 200.000-an. Kalau saja 100.000 kita konsolidasikan, nih Kang Denny, kalau 100.000 kita konsolidasi dengan 2.000 rupiah per hari, maka akan terkumpul 200 juta per hari. Setuju?
Halo? 400 juta per hari. 1 bulan. Ya. Itu per hari 200 juta. Kalau per bulan berapa? 6 miliar. Per bulan. Cukup buat kecamatan. Kan dalam 1 tahun 72 miliar. Anggaran mana yang bisa mencapai 72 miliar? Dan itu hak umat masyarakat bangsa. Caranya gimana Pak Ustaz? Mau nggak ibu-ibu konsolidasikan masyarakat ini? Kuncinya cuma satu. Kunjungi tiap hari keluarga ini. Ajak berinfak. Kalau tidak mau, kita jualan barang. Barang apa yang diperlukan oleh kepala keluarga? Oleh setiap kepala keluarga. Misalkan beras. Jual beras harga 12.000, kita dapat untung 1.000. Untung bersih yang 1.000 itu kemudian kita kapitalisasi nanti. Kalau 1.000, ada pelanggan 100.000 di sini. Atau 10.000 dah. Berarti 10 ton per hari. 10 ton per hari itu artinya paling tidak 2 hektar per hari. 1 bulan 60 hektar kita perlu. 3 bulan 180 hektar kita perlu lahan. Artinya apa? Kita akan berinteraksi dengan petani dengan jumlah total luas lahan yang dibutuhkan 180 hektar. Petani juga bangkit, tinggal jangan jadi cerita. Yuk kita duduk bareng lagi nanti Kang Denny, kita ngobrol gimana teknisnya, tapi fokus di situ. Bagaimana kita jadikan Depok sebagai pilot project charity ini. Jangan sebut IGC, jangan sebut partai apapun. Mari kita bergerak dan bekerja insya Allah. Karena tadi konstitusi Allah tidak melihat partai, negara, ataupun bangsa mana. Semua kita punya kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.